Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saumi. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional Pasin Bandung. Untuk video kali ini, saya akan membawakan resume materi mengenai Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Nur Alamsyah. Untuk materi pertama yaitu mengenai sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertiannya, manajemen sumber manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sistem informasi sumber daya manusia ini juga merupakan sebuah aplikasi database client server atau yang berbasis jaringan. Adapun data yang diolah antara lain yang pertama yaitu ada data SDM, dua mutasi, ketiga masa pensiun, dan yang terakhir adalah laporan-laporan terkait. Nah, untuk data SDM ini juga mencakup keahlian, biografi, bahasa, keluarga, bakat, pekerjaan, cuti, minat, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk mutasi yaitu mencakup mengenai jabatan, pangkat, atau golongan. Nah, adapun fungsi sumber daya manusia sendiri yaitu untuk perekrutan dan penerimaan atau recruitment and hiring. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga manajemen data, dan yang terakhir adalah penghentian dan administrasi tunjangan. Untuk yang selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan tenaga manusia terdiri dari 3 subproses, yaitu yang pertama, proses pembentukan data, rekapitulasi untuk analisis dan simulasi, di mana pada prinsipnya akan diolah dari data administrasi yang dimiliki untuk mendapatkan gambaran kekuatan sumber daya manusia saat ini dan juga dari segi availabilitas SDM tersebut. Yang kedua, proses pengadaan sumber daya manusia atau recruitment. Ini di mana pada prinsipnya hampir sama seperti pada pengumpulan biodata, tetapi dalam ruang lingkup informasi yang lebih kecil dan diikuti oleh cara penilaian atau kriteria penerima. Dan yang proses terakhir atau 3 sub terakhir yaitu proses alokasi atau realokasi sumber daya manusia atau redeployment, yang mana dengan menggunakan data administrasi yang ada dapat dianalisa informasi kebutuhan penempatan atau realokasi seorang personel ke tempat yang lebih tepat. Selanjutnya ada administrasi personalia. Administrasi personalia ini berhubungannya dengan kelengkapan atau pelengkap dari proses administrasi umum yang berhubungan dengan seorang personel. Adapun prosesnya yang pertama yaitu biodata pegawai, sejarah kepangkatan, sejarah jabatan, sejarah pendidikan formal, dan sejarah-sejarah lainnya yang berhubungan dengan individu tersebut atau personel tersebut. Dan ada juga kompensasi dan benefit. Adapun ruang lingkupnya yang pertama proses penentuan gaji dan transaksinya. Ini di mana yang termasuk dalam hal ini adalah proses penggunaan merit payment dalam hal penentuan gaji dan juga pendapatan lain yang berhubungan dengan penghasilan tambahan, seperti uang makan, uang lembur, insentif daerah terpencil, supervisor, dan sejenisnya. Yang kedua, proses pemberian fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan di luar ruang lingkup kerja. Nah, ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman selama bekerja di perusahaan seperti fasilitas medikal atau tabungan pensiun. Adapun proses sistem informasi SDM ini sendiri yang pertama ada pengisian database, kedua lokasi database, dan yang terakhir adalah penginputan data. Nah, di dalam SDM juga ada yang namanya HRD atau Human Resources Department. HRD ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Adapun fungsi dari HRD tersebut yaitu yang pertama menseleksi dan merekrut, kedua pelatihan dan pengembangan, ketiga compensation atau dan benefit, keempat manajemen kinerja, selanjutnya perencanaan karir, hubungan karyawan, separation management, dan personal administrasi dan HRIS. Nah, adapun untuk Human Resources Information System atau disingkat dengan HIRS, ini menurut Snell dan Bohlander tahun 2010
adalah sistem komputerisasi yang menyediakan data terbaru dan akurat untuk tujuan pengembalian keputusan. Adapun untuk siklus hidup sistem informasi, definisinya merupakan aktivitas, metode, praktek terbaik yang siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang digunakan stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Kemudian ada sistem life cycle, merupakan konsep pengembangan yang banyak digunakan para pengembang sistem informasi. Konsep ini mengambil analogi siklus kehidupan manusia, yaitu proses kelahiran, tumbuh kembang, dan akhirnya meninggal. Adapun tahapan-tahapan dari sistem life cycle itu, yang pertama tahap perencanaan. Yang ada di dalam tahap perencanaan adalah identifikasi masalah, definisi masalah, menentukan tujuan, identifikasi kendala, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak penelitian, dan yang terakhir menetapkan mekanisme pengendalian. Yang kedua ada tahap analisis, itu mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasi tim proyek, dan lain sebagainya. Ketiga ada tahap perencanaan, dan yang keempat tahap penerapan serta tahap penggunaan yang terakhir. Adapun proses siklus hidup sistem, yang pertama permulaan sistem atau system initiation, kedua sistem analis, ketiga sistem design, keempat sistem implementation. Nah, adapun pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun atau sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan pengembangan sistem itu sendiri yaitu yang pertama adanya permasalahan, kedua adanya ketidakberesan, ketiga pertumbuhan organisasi yang lambat mungkin, keempat untuk meraih kesempatan-kesempatan, dan adanya instruksi dari pimpinan ataupun pemerintah. Adapun metode pengembangan sistem, metode yang paling dikenal juga disebut waterfall method. Model ini yang digunakan pertama kali oleh Winston Royce sekitar tahun 1970, dikenal dengan Classic Life Cycle, di mana pendekatannya secara sistematis dan urut dari mulai level kebutuhan sistem, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Adapun sistem ataupun metode pengembangan sistem lainnya yaitu SDLC atau System Development Life Cycle atau disebut juga SDLC. Ini merupakan metode pengembangan sistem paling tua yang menyediakan keseluruhan framework untuk melakukan atau mengelola proses pengembangan sistem for managing system development process. Metode selanjutnya ada prototype model. Ini merupakan suatu proses yang memungkinkan pengembangan aplikasi untuk menciptakan suatu model dari sistem informasi yang harus dikembangkan, bertujuan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian selama tahap-tahap awal dari life cycle pengembangan sistem. Dan pada dasarnya penggunaan model ini yaitu untuk mendefinisikan kebutuhan software. Materi selanjutnya adalah Electronic Human Resource Management atau disingkat dengan EHRM. Menurut Marler dan Fisher 2014 menjelaskan bahwa EHRM merupakan seperangkat pola yang digunakan untuk mengelola SDM dalam organisasi dengan tujuan menciptakan keunggulan kompetitif serta mewujudkan tujuan organisasi. EHRM juga didefinisikan sebagai cara untuk menciptakan dan menerapkan Human Resource Management berkualitas yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Adapun jenis-jenis EHRM menurut Truel dan Bandrouk 2014, Patil 2013, serta Mahedi dan Fartash 2012, ada 3 jenis EHRM, antara lain yang pertama operasional EHRM. Ini berkaitan dengan kegiatan dasar HRM untuk fungsi administrasi dan informasi. Kedua, ada relasional EHRM. Ini berkaitan dengan kegiatan dasar HRM untuk mendukung proses bisnis. Ketiga, ada transformasional EHRM. Ini juga berkaitan dengan kegiatan HRM yang strategis. Adapun hambatan-hambatan atau permasalahan dalam penerapan EHRM, yang pertama adalah hambatan teknis berupa jaringan internet, desain aplikasi, serta tingkat kerumitan dalam mengoperasikan aplikasi, dan kuatnya budaya tradisional dalam melaksanakan tugas. Kedua, kurangnya sosialisasi penggunaan yang berdampak pada pengetahuan personal. Ketiga, kerahasiaan data, dan yang terakhir adalah komunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari resume
atau rangkuman materi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.